Ya sob, balik lagi dengan gua Surya dari channel Gondra Store, channel yang ngebahas produk-produk gadget yang nggak masuk ke Indonesia. Menjelang akhir tahun, OnePlus akhirnya mengeluarkan produknya yang dikasih nama OnePlus 15. Kali ini bukan hanya sekedar ganti nama aja nih, dari desain, material, sampai performa, semuanya terasa lebih elegan sih kalau menurut gue. Dan yang menariknya, sekarang mereka udah nggak bareng sama Hasselblad. Tapi, saat ini mereka sudah pakai sistem kamera buatan sendiri. Pertanyaannya, masih layakkah disebut flagship killer atau emang udah jadi flagship beneran nih? Tenang ya sob, nggak pakai lama, langsung kita bongkar. Nah, di model ini OnePlus udah ninggalin modul kamera bulat dan pindah balik lagi ke bentuk kotak kayak di seri lamanya. Tapi khusus di seri 15 ini, menurut gue ini lebih elegan untuk desain modulnya. Jadi nggak ngebosenin kalau kita lihatnya. Dan untuk kualitas framenya, dia pakai aluminium alloy. Soal warna, OnePlus 15 itu punya 3 pilihan. Ada Infinite Black, Ultraviolet, dan Sandstorm. Final finishingnya mereka pakai teknologi micro arc oxidation. Halus tapi tetap berkarakter kayak gini nih. Hasilnya ketika bodinya kebaret tinggal kita lap aja nih. Jadi udah beres, hilang baretnya. Sedangkan untuk ukuran bezelnya kelihatan tipis, cuma sekitar 1,1 mm. Walaupun secara ukuran cukup besar, tapi feel-nya nih pas digenggam di tangan tuh masih cukup nyaman dan berasa enak. Feel-nya nih dingin, dari sisi desainnya juga yang clean, ini jadi terlihat lebih elegan. Untuk masalah ketahanan di OnePlus 15 ini nggak usah diragukan sob, karena dia sudah memiliki sertifikasi IP68 dan IP69 yang kalau kita lihat dalam pengujian atau testingnya disemprot dengan air bertekanan tinggi aman. Ini nih, dalemannya tuh udah diisi pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 pabrikasi 3 nanometer dan pakai RAM LPDDR5X 16 GB dengan storage UFS 4.0. So, performanya jadi lumayan kencang dan stabil. Dipakai buat editing video atau multitasking, tapi tetap adem walaupun udah dipakai buat main game. Aman dan tetap lancar jaya. Sedangkan untuk skor Antutunya bisa tembus di angka 3 jutaan. Untuk OS-nya ada dua pilihan sob. Color OS untuk versi China dan Oxygen OS untuk versi globalnya. Keduanya sama-sama berbasis Android 16. Secara hardware, kalau kita lihat dari situs resminya, ini sama, keduanya sama ya, tidak ada perbedaan antara versi China dan versi globalnya. OnePlus 15 ini layarnya udah pakai panel LTPO AMOLED 6,78 inch dan untuk refresh rate-nya bisa sampai 165 Hz. Sedangkan untuk brightness-nya ada di angka 1800 nit dan bisa kurang 1% apabila ada di bawah sinar matahari atau cahaya sob. Layarnya sendiri cukup responsif, halus, dan ketajaman warna yang cukup baik. Smartphone ini udah support HDR10 Plus dan juga Dolby Vision. Jadi bikin pengalaman nonton kalian jadi nyaman. Di bagian kamera belakang, OnePlus 15 udah bawa setup triple 50 megapiksel. Dari main kamera, ultrawide, dan telefotonya 3,5 kali. Sedangkan untuk kamera selfie sendiri dia pakai sensor 32 megapiksel. Dan sekarang mereka pakai sistem Detail Max Engine buatan dari mereka sendiri. Hasil fotonya tajam, natural, tone warna lebih netral, dan dynamic range-nya juga cukup bagus. Di saat low light juga solid berkat adanya algoritma baru tersebut. Jadi, walaupun tanpa nama besar Hasselblad, kualitas visualnya tetap bisa diandalkan. Ya sob, ini adalah perekaman dari OnePlus 15 menggunakan 4K 60 fps, kemudian juga untuk HDR-nya juga aktif dan stabilisasinya juga kita sudah aktifkan. Gimana nih menurut kalian nih?
Wah, mantap. Oke, ini dia menggunakan 0,6, 1 kali, 2 kali, 3,5 kali optikal, dan 7 kali. Mantap, best. Ya sob, ini adalah hasil dari perekaman 4K 60 fps dengan HDR-nya aktif di kamera depan atau selfie-nya OnePlus 15 ini. Dan kalau dia mau diaktifkan untuk EIS-nya, dia tidak bisa berbarengan dengan HDR Plus-nya. Oh, mantep nih. Yo guys, ini dia hasil perekaman dari OnePlus 15 4K 60 fps, stylus on, kemudian juga HDR-nya on. Gimana menurut kalian? Nah, ini dia hasil dari kamera depan atau kamera selfie OnePlus 15 4K 60 fps, EIS-nya kita aktifkan. Gimana menurut kalian? Urusan baterai di OnePlus 15 ini udah dibekali 7300 mAh, didukung dengan charger kabel 120 watt, super PoC dan 50 watt wireless charger. Jadi isi penuh cuma setengah jam kurang lebihnya ya, dan pemakaian 2 hari itu bukan mitos. Nah ini dari sisi efisiensinya cukup bagus, hemat tapi tetap powerful. Soal audio, OnePlus 15 ini udah ada dual speaker. Suaranya juga tetap jernih, bassnya cukup pas, dan soundstage-nya juga cukup luas. Jadi pas kalian pakai pada saat nonton atau main game, sensasinya cukup imersif. Kualitas audio ini bukti kalau OnePlus serius di detail kecil. Jadi gini sob, entah kenapa kalau gua ngerasa hasil dari kamera brand China itu rata-rata hampir mirip-mirip. Dan yang ngebedanya itu adalah dari sisi fitur atau filter bawaannya. Nah itu sih hanya cuman opini gua aja ya, dan fakta di lapangan tuh bisa beda-beda karena kondisi yang menentukan ya. Dan yang menentukan adalah hasil dari akhir software processing itu sendiri. Dan menurut gua, hasil dari kamera ini cukup baik walaupun ada plus minusnya. Dan di OnePlus 15 ini bukan cuma sekedar peningkatan biasa, karena pada akhirnya brand ini tuh udah berani lepas dari zona nyamannya sendiri, karena sudah nggak bareng lagi sama brand besar Hasselblad setelah beberapa tahun bekerja sama. Nah, terlepas dari itu adalah sebuah pilihan akhir dari para penggunanya yang jelas mereka berhasil nyatuin performa tinggi dan daya tahan dalam satu desain elegan sebuah smartphone ini. Buat kalian yang penasaran sama smartphone ini, bisa jadi pilihan menjelang akhir tahun 2025 ini. Untuk hasil bisa berbeda, silakan tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian soal arah baru OnePlus ini. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di konten berikutnya. See you and bye-bye.